Lihat mobil di depan teman-teman. Ini yang paling ini ya, yang paling loadnya itu paling besar. Wow, pantainya tuh lihat teman-teman, masya Allah. Ular. Selamat pagi teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di ngetrip bareng Egi. Kali ini gue bertiga ditemenin si Bontot Aisyah dan Bunda Rahma, istri tercinta. Posisi sekarang lagi ada di satu tempat yang gue nggak tahu namanya ya. Ini adalah jalan pintas untuk mencapai ke Jalan Raya Cihideng, jalur alternatif menuju Sukabumi teman-teman. Kita akan menyambangi satu pantai di selatan Sukabumi, namanya Pantai Cilegok Giri Mekar. Posisinya pas banget sebelum tanjakan Dini. Kelihatannya cakep, bagus, cukup bersahabat untuk anak-anak. Jadi gue datang ke sana. Awalnya rencananya kita mau ke Pantai Citepus, Pelabuhan Ratu yang lebih dekat. Tapi setelah gue cari-cari informasi, ternyata Citepus ombaknya cukup besar. Untuk anak kecil kurang cocok. Skip dulu, cari-cari tempat lain. Ya ada yang bagus banget untuk anak-anak, yaitu Pantai Legon Pari. Cuman kejauhan. Sayang ya, karena rencananya kita cuman one day trip. Berangkat pagi hari ini jam 9 pagi, setengah 9 pagi. Nanti insya Allah sore menjelang maghrib atau sebada maghrib kita udah sampai di rumah lagi insya Allah. Kalau untuk ke Legon Pari sepertinya terlalu jauh. Perjalanannya sekitar 4-5 jam kalau dari tempat gue ya. Kita cari yang lebih dekat lagi dan ketemulah Pantai Cilegok. Dengan rute yang kita ambil lewat jalur alternatif Sukabumi, Jalan Raya Cihideng, masuk Cigombong, keluar nanti di Cicurug ya, via rute Cimalati. Terus kita akan ambil jalur Cikidang teman-teman, sampai nanti masuk ke Pelabuhan Ratu dan rute ke Geopark Ciletuh. Jalur yang biasa umumnya banyak dipakai oleh para peturing. Maaf agak-agak ketelisut. Terus nanti pulangnya insya Allah kita akan pakai jalur lain, uji coba. Pengen tahu aja karena belum pernah gua melewati jalur tersebut pakai kendaraan bermotor. Kita akan lewat jalur Cibadak teman-teman, jalur yang boleh dibilang jalur terlupakan semenjak adanya dan kondusifnya rute Cikidang. Tapi kali ini kita akan lewat situ ya. Kita akan mencoba seperti apa jalur Cibadak dari Pelabuhan Ratu. Kita ambil ke kanan nih. Ya, kita udah masuk ke Jalan Raya Cihideng. Masuk aja deh. Oh, masya Allah tuh, Gunung Salak, beautiful. Ini di daerah Cimalati. Nggak jauh lagi, sebentar lagi kita akan keluar ke Jalan Raya Sukabumi Bogor. Kita udah jalan mungkin sekitar 500 meter, tapi belum kelihatan ada ujungnya nih.
Ini asli teman-teman, kalau nggak ada ini jalanan kosong ini biasanya. Kita sudah masuk ke jalur menuju Pelabuhan Ratu via Cikidang. Cikidang 19 km, Pelabuhan Ratu 49 kilo. Ambil kanan kosong. Sip. Terakhir kita lewat sini, kondisi jalannya banyak yang udah mulai bergelombang ya teman-teman. Ini karena banyaknya tambalan-tambalan yang gak bagus, jadinya bikin gak rata. Tapi masih ada sih jalan yang mulus. Yang paling parah itu gelombangnya itu di sekitaran kebun kelapa sawit tuh, kebun sawit daerah Parung Kuda masih ya. Itu berasa banget kalau shocknya nggak enak ya, keras. Kasihan yang di belakangnya dibonceng, koclak ntar dia. Bisa mules muntah-muntah. Insya Allah udah masuk jalur sini, nggak ada lagi kepadatan lalu lintas teman-teman, lancar insya Allah. Tapi nggak tahu, nanti kita akan lihat pas di pusat Kecamatan Pelabuhan Ratunya. Tuh masih cerah, langitnya masih biru, nggak ada awannya, Masya Allah. Kemarin gua baru saja ganti pas sepulang kita. Waduh mantap, Masya Allah. Sepulang kita dari trip ke 31 ya, Sumedang, gua udah ganti oli ke Motul 7100. Pas kemarin trip ke Sukamakmur Puncak 2 itu udah pakai oli Motul teman-teman. Dan rasa berkendaranya memang beda sih dibanding waktu gua pakai oli Shell Helix, Shell Advance AX7 yang warna biru sama SPX1. Beda banget. Ini peredaman panasnya jauh lebih bagus ketimbang dua oli yang gue sebutin tadi. Tadi kan kita terjebak macet di banyak titik ya, di Pasar Cicurug, di Parung Kuda, terus di itu dek, kebun kelapa sawit dek, iya pohon kelapa sawit. Terus di Pasar Minggu Cimalati tadi itu lumayan. Itu kalau gue pakai oli-oli yang dua sebelumnya itu berasa banget di kaki panasnya. Nah, pas gue pakai oli Motul 7100 enak banget, nggak berasa, cuman hangat-hangat kuku aja di kaki. Wah cerah nih, Masya Allah. Ini cuacanya lagi bagus banget untuk menikmati pemandangan. Kelihatan semua teman-teman. Salah satu penyakit yang sering dialami di CB 150 Verza, baik yang model lawas atau yang baru, yang CB 150, itu kalau mesinnya sudah panas, suara mesinnya kasar teman-teman. Kalau menurut gue sih gejala ini nggak cuma ada di Verza aja ya, di semua motor gue rasa juga sama.
Ketika mesin sudah mulai, suhunya udah mulai tinggi, itu suara mesinnya udah mulai terdengar kasar. Bedanya adalah Verza ini karena dia 150 cc, yang rata-rata motor-motor di 150 cc itu mereka sudah punya pendingin, entah itu oil cool atau radiator. Nah, Verza ini nggak punya apa-apa, oil cool dia nggak punya, radiator apalagi. Jadi benar-benar hanya mengandalkan oli dan angin ya. Makanya dia cepat panas ketimbang motor-motor yang cc di bawahnya. Apalagi kalau misalkan minumnya Pertamax. Harusnya Pertalite ya, karena kompresinya hanya 9,5, dikasih minumnya Pertamax, jadi makin cepat tuh naik suhunya. Semakin cepat naik suhunya semakin kasar itu. Makanya bagusnya sih kalau kalian nih teman-teman yang punya motor Verza atau ingin punya Verza, pakaiin olinya yang tepat ya teman-teman. Enggak harus mahal sih, enggak, tapi yang penting tepat dan cocok. Tapi kalau bisa sih gue sarankan pakai yang full sintetik ya, karena dari daya redam panasnya itu yang full sintetik lebih baik ketimbang pakai yang mineral. Selain redaman panasnya bagus, yang full sintetik dia juga nggak gampang menguap. Kalau kalian pakai yang mineral, ketika suhu panasnya tinggi, nah itu olinya akan berkurang menguap teman-teman. Justru semakin berkurangnya volume oli, itu akan semakin cepat panas, jadi semakin berbahaya ke mesin. Akhirnya ujung-ujungnya nanti overheat gitu. Gitulah sepintasan informasi ya teman-teman ya. Ini berdasarkan saran dari penonton Ngetrip bareng Egi yang ngasih saran, kalau bisa kasih tips-tips seputaran motor, seputaran touring katanya. Nggak harus di video khusus, tapi ketika touring aja di spill gitu tipsnya, seputaran perawatan motor, terus pengalaman touring, bagaimana supaya touring itu aman, nyaman. Nah ini gue coba sharing ya teman-teman ya, berdasarkan pengalaman. Gue disclaimer aja, setiap orang mungkin nanti akan berbeda pengalamannya. Gue hanya sharing saja ya teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat gitu aja sih. Lihat mobil di depan teman-teman, muatannya luar biasa. Sejauh ini yang paling jauh. Ini yang paling ini ya, yang paling loadnya itu paling besar. Iya, muatan orangnya juga di dalam kelihatannya penuh. Kita istirahat dulu sebentar ya di sini ya, di bawah aja deh. Ada 2 lokasi parkir nih masjidnya. Nah, ini agak beresiko sebenarnya teman-teman nih, mobil begini di jalur Cikidang. Kita istirahat di sini teman-teman, karena jalur Cikidang itu kan jalur yang curam ya, turunannya curam, tanjakannya curam. Kalau muatan yang seperti itu agak beresiko. Oke, kita istirahat dulu sebentar di sini. Gue mau cuci muka. Ini bibir gue udah pada meletek-meletek kering. Kosong jalannya, Masya Allah enak banget. Cuacanya panas. Cerah panas. Menurut BMKG hari ini untuk wilayah Pelabuhan Ratu cerah teman-teman. Hampir tidak ada hujan. Wilayah Bogor sendiri paling hujan hanya ada di sekitaran Cigombong ya, perkiraannya seperti itu. Itu pun mulainya di sekitaran jam
2 sampai jam 4 sore. Hujan sedang menurut perakiraan BMKG. Di depan akan ada jalan Cagak pertigaan. Yang ke kanan itu ke Pantai Citepus via Cikidang. Ke kiri ke Pelabuhan Ratu. Kita ambil ke kiri ya, Pelabuhan Ratu dan Geopark Ciletuh. Kalian pasti udah pada tahu lah. Untuk teman-teman yang suka touring di wilayah Jabodetabek pasti udah tahu rute ini. Udah nggak asing ya. Cuman ada penonton ngetrip bareng Egi yang ngasih saran juga. Setiap belokan atau persimpangan dikasih tahu arahnya gitu, dikasih informasi ini kemana, kesini kemana, kalau ke sana kemana gitu ya. Makanya gua kasih tahu nih. Cuman itu pun kalau gua tahu ya teman-teman, karena nggak setiap persimpangan itu kita harus kasih tahu. Dari Bogor sampai ke Ciletuh itu ada berapa persimpangan. Tapi yang akan gue informasikan adalah ya persimpangan-persimpangan intinya saja, dan yang memang gue tahu itu jalannya mau ke arah mana gitu ya. Posisi udah di jalan utama Kecamatan Pelabuhan Ratu teman-teman. Ini Tugu Marlin ya, kalau di Pangandaran Tugu Marlin namanya. Patung ikannya sama ya, ikan marlin. Kita ambil ke kiri, kalau ke kanan itu ke balik lagi ke Pelabuhan Ratu, ke Pantai Citepus. Kita ke arah Geopark Ciletuh. Sejauh ini jalur Cikidang jalannya belum ada perubahan semenjak gua terakhir lewat situ. Pas trip ke berapa ya? Pas ke daerah Ciracap ya, kalau nggak salah Ciracap, ngelewatin Geopark Ciletuh, ngelewatin Cimarinjung, terus Pantai Ciletuhnya. Kita nginep di rumah temen di masjidnya sih. Jadi temen gue itu merupakan pengelola masjid di situ ya. Jadi kita numpang nginep di situ di masjidnya. Nah itu trip keberapa tuh gue lupa deh. Tapi yang jelas sih belum terlalu lama ya, mungkin sekitar 2 atau 3 bulan yang lalu. Jadi rutenya belum ada perubahan yang signifikan teman-teman. Perbaikannya juga nggak ada perbaikan yang signifikan, karena memang nggak ada kerusakan yang gimana-gimana ya. Yang parah banget itu nggak ada di jalur Cikidang. Sayangnya yang bolong-bolong itu ditambalnya kurang bagus, jadi justru malah menimbulkan gelombang. Semakin banyak tambelan ya waduh semakin banyak tambelan ya semakin bergelombang gitu, nggak nyaman banget kalau dikendarain kalau kita jalan di situ dengan kecepatan sedang atau tinggi. Wih, rambutan masih banyak di sini, kirain udah lewat musimnya. Kalau durian jelas sudah nggak ada lagi ya. Dulu lewat sini masih banyak nih, kanan kiri khas durian khas Pelabuhan Ratu. Sekarang udah lewat musimnya durian, tinggal sedikit. Ya teman-teman, tuh bukit-bukitnya tuh sekarang sudah mulai hijau. Waktu kita lewat yang lalu itu coklat semua, karena waktu itu musim kemarau ya, musim kering. Tapi asik sih, jadi kayak kita touring di timur Indonesia gitu, sekitaran NTT, Sumba. Sensasinya seperti itulah. Walaupun gue belum pernah ke sana ya, tapi kalau lihat dari channel-channel teman-teman yang touring-touring yang udah pernah ke sana, mirip-mirip lah. Tuh, sekarang udah pada hijau semua, udah bagus. Nanti kita akan lihat ya pas masuk ke rute Ciletuhnya teman-teman. Oke, kita ketemu persimpangan lagi. Kalau lurus itu balik lagi ke Bogor teman-teman, arah kota Sukabumi. Nah nanti rencananya kita pulangnya akan lewat sana, belok ke kanan ke arah Cibadak ya.
Sekarang untuk menuju ke Ciletuh, arah Ciletuh Pantai Loji, kita ambil kanan. Ambil kanan. Oke, nanti di depan ketemu pertigaan lagi. Di sebelah mana ya? Kayaknya masih terus lagi. Yang ke kanan itu kita ke arah Ciletuh. Iya nih, setelah pom bensin ini, pom bensin baru tapi belum buka. Yang ke kanan ke arah Ciletuh, ke kiri ke arah Jampang. Yang arah Jampang itu jalannya udah enak banget teman-teman, mulus halus jalannya. Kalau kalian mau langsung ke Ciletuh bisa tuh, jalur situ bisa nyampe kok. Bahkan sebenarnya kalau secara jarak lebih dekat lewat situ, lewat Jampang. Tapi view-nya bagusan lewat Cimas, lewat situ. Itu lebih bagus jalur view-nya teman-teman. Mantap, kita menyusuri pantai selatannya Sukabumi. Nah ini nih pertigaannya, kita ambil ke kanan. Nah ke sini ada tugu nih, ada patung ikannya juga nih. Tahu ikan apa tuh? Wow, pantainya tuh lihat teman-teman, Masya Allah. Itu PLTA, PLTU, sorry, tenaga uap. Lihat tuh teman-teman view-nya. Waktu kemarin yang gue ceritain tadi ya, waktu kemarin kita lewat sini terakhir di musim kemarau, itu bukit itu coklat semua, kering kerontang. Bahkan pinggir-pinggir jalan ini nih, rumput-rumputan hijaunya itu coklat semua. Sekarang lihat ya, menghijau semua, Masya Allah. Indah, kecuali yang itu tuh kayaknya bekas longsoran. Masya Allah. Wah, ini buah apa nih? Kayak, oh itu kayak buah timun suri. Timun suri. Beli ntar kita pulang ya. Tapi bisa nggak bawa aja ya? Bawa di tas sih muat sih. Satu dua mah muat lah. Ntar kita. Jadi timun suri itu kan khasnya bulan Ramadan ya. Cuman di bulan Ramadan kali ini tuh agak langka, nyari timun suri itu susah. Dulu sebelum masuk Ramadan itu timun suri udah, tukang dagang tuh kanan kiri tuh udah pada gelar lapak tuh, banyak luber-luber. Ramadan tahun ini nggak ada, mungkin karena pas masuk Ramadan itu sebagian masih musim kering kali ya. Jadi kalau ada tuh, aduh kangen banget, kepengin banget. Itu kalau kalian minum es yang sehat itu ya timun suri teman-teman. Timun suri itu nggak panas, sifatnya nggak panas ya. Jadi di tenggorokan itu adem, nggak nimbulin batuk, nggak nimbulin apa sih namanya, ya batuk lah ya. Biasanya kan penyakit-penyakit bulan puasa itu batuk, pilek, karena makannya gorengan, es, sirup-sirup gitu. Tapi kalau minumnya esnya es timun suri, insya Allah adem, nggak bikin batuk.
Di belakang kita itu tanjakan Dini, kita agak kelewat nih teman-teman, jadi putar balik. Tinggal kita pilih spotnya mau yang di mana nih, yang enak. Yang mana Bun? Sebelah mana Bun? Sini, sini aja. Oke. Waduh. Yang penting sih nggak ada guguknya. Aisyah takut katanya sama guguk. Ya dek. Hah? Yang mana? Sini? Apa sebelah sana? Sini ya? Oke. Di sini nggak ada tiket masuk ya teman-teman ya. Jadi parkir aja. Cuman ya nanti kalau itu kita mau jajan, mau apa gitu ya. Sebagai timbal baliknya kita belanja di tempat jajanan mereka. Ini garis pantainya juga lumayan panjang teman-teman. Ini dari titik sini sampai ke sana tuh ya. Sampai ke bagian yang dua itu yang paling ujung tuh. Itu garis pantainya. Jadi cukup luas. Kalau mau bermain juga enak, dan sepertinya kalau mau motocamp juga bisa nih. Yang cocok sih kayaknya yang di sebelah sana ya, yang cocok untuk motocamp. Tadi yang pas gue lihat-lihat tadi kan pas gue lewat jalan sana agak pelan gue kan jalannya ya. Terus lihat ke kanan, cocok banget tuh sebelah situ tuh untuk motocamp. Ini cuacanya panas tapi air lautnya yang bikin adem tuh kalau kita berendam. Ombaknya juga lagi bersahabat banget, nggak besar. Ada di pantai, kamu jawab kan? Ada di pantai. Oh pantai. Iya. Udah nagih-nagih terus ya mau main ke pantai ya. Eza bisa berenang. Coba berenang. Waduh. Sekarang setengah 2 teman-teman, kita mau istirahat dulu sampai mungkin sekitar jam 2 baru kita langsung balik lagi ke Bogor ya. Nanti rute pulangnya kita akan lewat rute Cibadak. Pengen tahu, penasaran seperti apa rutenya, karena gue sendiri belum pernah lewat rute Cibadak ya, dari arah sini nih, dari arah Pelabuhan Ratu Ciletuh. Seperti apa rutenya nanti akan gue buat video terpisah teman-teman. Jadi ini adalah trip ke-33 yang episode atau etapa pertamanya. Nanti yang etapa keduanya nanti dari sini, dari pantai Cilegok ke Bogor via Cibadak. Gue pamit undur diri dulu, mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Sampai ketemu di etapa berikutnya, di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Kami segenap keluarga ngetrip bareng Egi mengucapkan taqabbalallahu, mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri. Ayo ulang. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gua segenap keluarga channel ngetrip bareng Egi mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri. Taqabbalallahu minna wa minkum, siyamana wa siyamakum, minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin.